Bapak Ibu pernahkah setelah makan terasa begitu nyaman, seolah tubuh sudah diberi semua yang dibutuhkannya? Di banyak rumah di Indonesia, momen setelah makan sering dipenuhi canda teh hangat atau sekadar rebahan di kursi. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa justru di menit-menit inilah kesehatan jantung, pembuluh darah, dan pencernaan kita diam-diam sedang diuji. Sebagai dokter yang lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah, saya berkali-kali melihat kasus di mana kelalaian kecil setelah makan memicu masalah besar dari perut kembung berulang hingga serangan jantung mendadak di malam hari. Kita sering menyalahkan usia atau makanan berminyak, padahal ada 7 kebiasaan sederhana yang terlihat tak berbahaya, tetapi bisa mempercepat pembentukan bekuan darah, memperberat kerja jantung, dan memicu stroke. Satu kebiasaan di antara ini bahkan pernah memicu serangan jantung tengah malam. Pada pasien saya, jangan lewatkan sampai akhir. Bayangkan tubuh setelah makan seperti sungai yang mengalir tenang. Ia butuh keseimbangan dan ketenangan agar proses pencernaan berjalan lancar. Jika aliran ini terganggu, meski hanya dengan tindakan kecil, beban pada jantung dan pembuluh darah lansia meningkat berkali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter yang peduli pada kesehatan lansia, siap berbagi pengetahuan agar setiap langkah sederhana Bapak Ibu membawa manfaat besar. Mari kita hitung mundur, mulai dari kebiasaan yang tampak ringan hingga yang paling berbahaya. Jangan lewatkan, karena salah satunya hampir setiap rumah di Indonesia pernah melakukannya. Di bagian akhir saya juga akan memberi panduan waktu emas yang bisa langsung Bapak Ibu praktikkan malam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang mengira setelah piring kosong, maka tanggung jawab pada tubuh selesai. Padahal bagi tubuh lansia, menit-menit setelah makan justru merupakan masa paling rentan. Sistem pencernaan bekerja lebih lambat, pembuluh darah lebih kaku, dan jantung butuh tenaga ekstra untuk mendistribusikan nutrisi. Kesalahan kecil di saat ini bisa memperberat beban organ penting tanpa kita sadari. Saya masih ingat Pak Surya, 66 tahun, dari Yogyakarta. Ia sering mengalami rasa panas di dada dan pusing ringan tengah malam. Awalnya ia mengira itu sekadar maag biasa. Setelah diperiksa, ternyata kebiasaan rebahan segera setelah makan malam memicu refluks asam dan tekanan tambahan pada jantungnya. Sejak ia mengubah pola ini, keluhan berkurang drastis. Kisah sederhana seperti ini sering terjadi dan menjadi pengingat betapa pentingnya perhatian pada momen kecil. Kesehatan bukan hanya soal pilihan makanan atau olahraga berat. Kesehatan lansia juga ditentukan oleh apa yang kita lakukan setelah makan. Seringkali hal-hal kecil inilah yang menentukan apakah tubuh kita diperkuat atau justru dilemahkan. Dalam video ini kita akan menelusuri 7 kebiasaan setelah makan yang tampak sepele tetapi dapat membahayakan kesehatan lansia. Saya akan berbagi penjelasan medis, contoh nyata, dan cara sederhana untuk menggantinya dengan pilihan yang lebih aman. Jangan tinggalkan layar, karena kebiasaan terakhir dalam daftar ini sering dianggap aman, padahal diam-diam paling berisiko bagi jantung dan pembuluh darah. Mari kita mulai hitung mundur dan jaga kesehatan lansia bersama. Bapak Ibu, pernahkah setelah makan siang di hari panas, kita langsung meraih segelas besar air es dan meneguknya sampai habis? Rasanya memang menyegarkan, tetapi bagi tubuh lansia, kebiasaan ini bisa membawa dampak yang tidak terlihat. Ketika makanan masuk ke perut, enzim-enzim pencernaan bekerja optimal pada suhu hangat. Saat air dingin dalam jumlah besar masuk, mendadak suhu lambung turun dan memperlambat aktivitas enzim. Lemak dalam makanan bisa mengeras, membuat proses pemecahan dan penyerapan nutrisi lebih sulit. Beberapa penelitian dalam bidang gastroenterologi menunjukkan bahwa minum air es saat makan memperlambat pengosongan lambung dan mengganggu sekresi empedu, sehingga menambah beban pada hati dan kantung empedu yang pada usia lanjut sudah bekerja lebih lamban. Saya pernah menangani Ibu Ratmi, 70 tahun, dari Bandung, yang sering mengeluh kembung dan tidak nyaman setiap malam. Setelah ditelusuri, ia memiliki kebiasaan minum es teh manis setiap selesai makan malam. Ketika ia mengganti minuman dingin dengan air hangat atau suhu ruang, keluhannya jauh berkurang. Contoh ini memperlihatkan betapa perubahan kecil dapat memberi kelegaan besar. Selain itu, air yang terlalu dingin memaksa tubuh mengalihkan aliran darah untuk menghangatkannya, sehingga aliran darah ke saluran pencernaan berkurang. Akibatnya pencernaan menjadi lambat, tubuh merasa berat, bahkan bisa memicu sembelit.
Dalam tradisi pengobatan Tiongkok dan Ayurveda, larangan minum dingin setelah makan sudah diajarkan ratusan tahun lalu, dan kini sains modern mulai mengonfirmasi kebenaran pengamatan tersebut. Untuk kesehatan lansia, pilihan sederhana dapat membawa perubahan besar. Minumlah air hangat atau suhu ruang dalam jumlah sedang setelah makan, dan beri jeda beberapa menit sebelum menambah minum. Bapak Ibu di rumah biasanya minum air dengan suhu apa setelah makan? Tulis di komentar agar kita bisa saling belajar. Karena menjaga kesehatan lansia bukan hanya tentang obat mahal, tetapi tentang kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. Mari kita lanjut ke kebiasaan berikutnya yang tampak menyehatkan, tetapi bisa menimbulkan masalah saat salah waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, di banyak keluarga Indonesia, buah sering dianggap penutup sempurna setelah makan. Potongan pepaya, semangka dingin, atau pisang manis disajikan di meja makan sebagai tanda kasih sayang dan kebiasaan turun-temurun. Namun bagi tubuh lansia, waktu memakan buah sama pentingnya dengan jenis buah itu sendiri. Buah mengandung fruktosa dan serat yang mudah dicerna. Saat diletakkan di atas makanan berat yang kaya protein dan lemak, buah tidak dapat segera melewati lambung. Ia tertahan di lapisan atas lalu mulai berfermentasi. Fermentasi inilah yang menghasilkan gas berlebih kembung dan rasa tidak nyaman. Beberapa studi di bidang pencernaan menunjukkan bahwa kombinasi ini memperpanjang waktu pengosongan lambung dan meningkatkan produksi gas usus. Saya teringat Pak Hasan, 68 tahun dari Bandung, yang datang dengan keluhan sering bersendawa dan kembung. Beliau mengira penyebabnya adalah bumbu masakan. Setelah berdiskusi, ternyata ia selalu makan pepaya tepat setelah makan besar. Ketika ia memindahkan kebiasaan makan buah ke jeda 2 jam, setelah makan, keluhan itu hampir hilang seluruhnya. Perubahan sederhana ini menunjukkan bagaimana waktu dapat mempengaruhi kesehatan lansia. Selain masalah pencernaan, metabolisme juga bisa terganggu. Fruktosa yang masuk bersamaan dengan makanan berat dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Kadar trigliserida tinggi adalah faktor risiko penyakit jantung dan stroke, terutama pada usia lanjut. Jadi bukan buahnya yang bermasalah, tetapi waktunya. Jadikan buah sebagai camilan di antara waktu makan, bukan penutup setelah makan berat. Dengan begitu, vitamin, antioksidan, dan serat dalam buah dapat diserap dengan lebih baik tanpa mengganggu proses pencernaan utama. Untuk menjaga kesehatan lansia, mari kita pilih waktu yang tepat. Setelah ini, kita akan membahas minuman populer yang sering kita anggap menenangkan, tetapi jika diminum di waktu yang salah, bisa melemahkan tubuh. Bapak Ibu, tradisi minum teh atau kopi setelah makan adalah kebiasaan yang begitu akrab di banyak rumah di Indonesia. Teh manis hangat setelah sarapan atau secangkir kopi kental setelah makan malam sering dianggap penutup sempurna dan tanda keramahan. Namun bagi kesehatan lansia, waktu minum teh atau kopi perlu diperhatikan dengan saksama. Teh dan kopi mengandung tanin serta polifenol yang memang bermanfaat sebagai antioksidan, tetapi bisa mengikat zat besi. Penelitian American Journal of Clinical Nutrition membuktikan bahwa minum teh saat makan menurunkan penyerapan zat besi hingga 60%. Bagi lansia rentan anemia ini berarti mudah lelah, otot lemah, dan pikiran jadi kurang jernih. Bapak Ibu biasanya minum teh atau kopi tepat setelah makan atau menunggu beberapa jam. Selain itu, kafein dalam teh dan kopi dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah yang lebih tajam ketika dikonsumsi segera setelah makan. Bagi pembuluh darah yang sudah kaku dan jantung yang bekerja lebih keras pada usia lanjut, lonjakan ini menambah beban sirkulasi dan dapat meningkatkan risiko aritmia atau gangguan pembuluh darah. Saya pernah menangani Ibu Sri 72 tahun dari Surabaya yang mengeluhkan jantung berdebar dan pusing ringan setiap malam. Setelah menelusuri kebiasaannya, ternyata beliau rutin menutup makan malam dengan secangkir kopi pekat. Begitu ia menunda kopi ke 2 jam setelah makan, keluhan berdebar itu menghilang. Contoh ini menunjukkan bahwa sedikit perubahan waktu bisa membawa perbedaan besar bagi kesehatan lansia. Kopi dan teh tidak perlu dihindari sama sekali. Jika diminum di waktu yang tepat, keduanya dapat menjadi teman yang menyenangkan dan bahkan membantu metabolisme. Minumlah setidaknya 1 hingga 2 jam setelah makan, ketika pencernaan sudah berlangsung lancar dan penyerapan nutrisi tidak lagi terganggu. Bapak Ibu, kebiasaan minum teh atau kopi di rumah biasanya dilakukan jam berapa? Tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Menjaga kesehatan lansia bukan berarti meninggalkan tradisi, tetapi menyesuaikan waktu agar tradisi itu memberi manfaat, bukan menambah risiko. Selanjutnya, mari kita bahas kebiasaan setelah makan yang berkaitan dengan gerak tubuh.
dan mengapa waktu juga berperan penting di sana. Dan ingat, yang paling berbahaya, belum kita bahas nomor 1 sering dianggap sepele, padahal diam-diam paling mematikan. Bapak Ibu, banyak dari kita percaya bahwa berolahraga segera setelah makan akan membantu membakar kalori lebih cepat. Bahkan ada yang merasa bersalah jika tidak langsung bergerak. Namun untuk kesehatan lansia, waktu berolahraga sama pentingnya dengan jenis latihan itu sendiri. Saat makan darah, difokuskan ke pencernaan untuk memecah dan menyerap nutrisi. Jika Bapak Ibu langsung memaksa tubuh berlari cepat, angkat beban, atau senam intensif darah dialihkan ke otot, membuat pencernaan melambat. Akibatnya makanan tidak diproses sempurna dan lansia mudah kram, mual, atau pusing. Penelitian Digestive Diseases and Sciences juga membuktikan bahwa olahraga berat segera setelah makan memperlambat pengosongan lambung dan memicu gangguan pencernaan. Pernahkah Bapak Ibu merasakan kram setelah makan, lalu bergerak berat? Tulis di komentar. Bagi orang muda, tubuh mungkin masih mampu menyesuaikan. Tetapi bagi lansia dengan sistem kardiovaskular yang lebih kaku, beban ganda ini bisa berbahaya. Penelitian kardiologi di Eropa menemukan bahwa individu berusia di atas 65 tahun yang melakukan olahraga intens dalam 1 jam setelah makan memiliki risiko lebih tinggi mengalami pingsan mendadak atau gangguan irama jantung. Saya pernah bertemu Pak Agus, 64 tahun dari Surabaya, yang jatuh pingsan di taman setelah mencoba jogging 15 menit usai makan malam. Setelah evaluasi, dokter menemukan bahwa tekanan darahnya turun mendadak akibat persaingan aliran darah antara pencernaan dan otot. Sejak itu Pak Agus menunggu setidaknya 90 menit sebelum berolahraga dan ia merasakan energi lebih stabil tanpa keluhan pusing. Itu bukan berarti kita harus sepenuhnya diam. Aktivitas ringan seperti berjalan santai di halaman atau melakukan peregangan lembut justru membantu pencernaan dan mengontrol kadar gula darah tanpa membebani jantung. Untuk kesehatan lansia, beri tubuh waktu 1,5 hingga 2 jam sebelum melakukan latihan berat. Bapak Ibu, apakah pernah mengalami kram atau mual saat berolahraga setelah makan? Bagikan pengalaman Bapak Ibu di komentar. Setelah membahas gerakan fisik, kini kita beralih ke kebiasaan yang tampak nyaman dan santai, tetapi diam-diam meningkatkan risiko serangan jantung di malam hari. Bapak Ibu, suasana malam di banyak rumah di Indonesia sering penuh kehangatan. Setelah makan malam bersama keluarga, tubuh terasa berat dan mata mulai mengantuk. Kursi empuk atau kasur di kamar tampak begitu menggoda. Namun bagi kesehatan lansia, kebiasaan langsung berbaring atau tertidur setelah makan bisa membawa risiko serius. Ketika tubuh dalam posisi datar, gravitasi tidak lagi membantu menjaga makanan dan asam lambung tetap di perut. Akibatnya asam bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan refluks, rasa terbakar di dada, atau bahkan batuk di tengah malam. Studi dalam American Journal of Gastroenterology menunjukkan bahwa orang yang berbaring dalam 1 jam setelah makan lebih rentan mengalami refluks asam. Bagi lansia, refluks berulang bukan hanya membuat tidak nyaman, tetapi juga dapat menyebabkan peradangan kronis pada kerongkongan. Selain itu, refluks asam pada malam hari sering dikaitkan dengan gangguan tidur apnea, hentinya napas secara singkat saat tidur. Gangguan ini memaksa jantung bekerja lebih keras dan dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke malam hari. Dalam penelitian kardiologi, sebagian besar kejadian jantung di malam hari ditemukan pada mereka yang terbiasa berbaring segera setelah makan. Saya teringat Ibu Marni, 69 tahun dari Malang, yang sering terbangun dengan dada sesak dan jantung berdebar. Setelah berkonsultasi, ia diminta menunggu setidaknya 2 jam sebelum tidur. Hasilnya keluhan berkurang drastis dan tidurnya menjadi lebih nyenyak. Jika terasa mengantuk setelah makan, pilihlah untuk tetap duduk sambil membaca doa, berbincang ringan dengan keluarga, atau berjalan santai 10 menit. Memberi jeda 2 hingga 3 jam sebelum berbaring, memberi kesempatan pencernaan bekerja dengan baik, jantung beristirahat, dan paru-paru bernapas lega. Untuk kesehatan lansia, mari kita hargai ritme tubuh dan tidak tergesa-gesa menyerah pada rasa kantuk. Setelah ini kita akan membahas kebiasaan santai lain, mandi air hangat, yang ternyata juga perlu waktu yang tepat agar tidak membebani jantung. Bapak Ibu, banyak dari kita merasa mandi air hangat setelah makan malam adalah cara terbaik untuk melepaskan penat. Uap hangat yang menyelimuti tubuh seolah menghapus lelah dan membuat pikiran tenang. Namun bagi kesehatan lansia, kebiasaan ini bisa menjadi jebakan yang tidak terlihat. Setelah makan, tubuh sedang sibuk mencerna makanan.
Aliran darah diarahkan ke organ pencernaan agar nutrisi dapat diuraikan dan diserap. Saat kita masuk ke dalam air panas, pembuluh darah di kulit melebar untuk membantu tubuh mendinginkan diri. Proses ini menarik darah menjauh dari perut dan usus, sehingga pencernaan menjadi lambat. Bagi jantung lansia yang sudah bekerja lebih keras, perubahan ini menambah beban. Penelitian dalam Journal of Applied Physiology menunjukkan bahwa perendaman dalam air panas segera setelah makan mengurangi aliran darah ke organ perut dan meningkatkan risiko penurunan tekanan darah. Lansia memiliki kemampuan pengaturan suhu tubuh yang lebih lambat, sehingga perubahan mendadak ini bisa menimbulkan pusing lemas bahkan pingsan. Saya pernah menemui Pak Wibowo 71 tahun dari Semarang yang mengeluh sering merasa lemas dan berkunang-kunang setiap kali mandi malam setelah makan. Setelah disarankan menunda mandi minimal 1-2 jam, keluhan itu hilang. Contoh ini memperlihatkan betapa pentingnya waktu dalam menjaga kesehatan lansia. Bukan berarti mandi air hangat itu buruk. Faktanya mandi hangat dapat meredakan nyeri sendi, memperbaiki sirkulasi, dan menenangkan saraf bila dilakukan pada waktu yang tepat. Jadi berikan jeda setelah makan, agar tubuh menyelesaikan proses pencernaan terlebih dahulu. Bapak Ibu, siapa di sini yang memiliki kebiasaan mandi malam setelah makan? Bagikan pengalaman Bapak Ibu di komentar. Menunda mandi hanya 1-2 jam dapat melindungi jantung, membantu pencernaan, dan memastikan kesehatan lansia tetap terjaga. Selanjutnya kita akan sampai pada kebiasaan terakhir yang tampak sepele namun paling berbahaya bagi jantung dan paru-paru lansia. Bapak Ibu, di banyak warung kopi dan rumah di Indonesia merokok setelah makan telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Bagi sebagian orang, asap rokok setelah suapan terakhir terasa seperti penutup ritual yang menenangkan. Namun bagi kesehatan lansia inilah kebiasaan yang paling berbahaya di antara semuanya. Setelah makan, pembuluh darah melebar untuk membantu penyerapan nutrisi. Dalam keadaan ini, setiap zat berbahaya yang masuk ke paru-paru dan darah akan lebih cepat diserap. Beberapa penelitian observasional menunjukkan bahwa merokok segera setelah makan meningkatkan penyerapan nikotin dan karbon monoksida lebih tinggi dibanding waktu lain. Artinya, satu batang rokok pada saat ini bisa memberi beban setara beberapa batang pada kondisi perut kosong. Dengan bertambahnya usia, elastisitas paru-paru menurun dan arteri menjadi lebih kaku. Jantung lansia sudah bekerja keras menjaga sirkulasi. Asap rokok yang masuk di saat tubuh sedang sibuk mencerna makanan memaksa jantung dan paru-paru menghadapi beban ganda. Hal ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke mendadak, dan kerusakan paru yang sulit diperbaiki. Saya teringat Pak Dharma, 72 tahun dari Solo. Beliau dulu tak pernah melewatkan rokok setelah makan malam. Suatu malam ia mengalami sesak napas dan pusing hebat. Setelah berdiskusi, ia memutuskan berhenti merokok setelah makan dan menggantinya dengan berjalan santai sambil menarik napas dalam-dalam. Dalam beberapa minggu, tekanan darahnya membaik dan ia merasa lebih bertenaga. Untuk kesehatan lansia, hentikan kebiasaan ini secara bertahap. Jika keinginan merokok muncul, cobalah minum air hangat, tarik napas panjang di udara segar, atau berjalan ringan beberapa menit. Tubuh Bapak Ibu akan merespons dengan rasa lega. Bapak Ibu, apakah di sekitar Anda masih banyak yang merokok setelah makan? Bagikan pendapat Bapak Ibu di komentar. Menunda atau menghentikan rokok setelah makan bukan sekadar pilihan kecil, ini adalah langkah besar untuk menjaga kesehatan lansia dan memperpanjang kualitas hidup. Setelah memahami semua kebiasaan ini, mari kita rangkum dan temukan solusi praktis agar setiap momen setelah makan menjadi waktu yang memperkuat, bukan melemahkan tubuh kita. Bapak Ibu, kita telah menelusuri 7 kebiasaan sederhana setelah makan yang ternyata dapat menggerogoti kesehatan lansia bila dilakukan tanpa sadar. Mari kita ingat kembali: minum air dingin berlebihan dry beluju, makan buah langsung setelah makan andalan, minum teh atau kopi segera 65, berolahraga berat terlalu cepat. Nomor 4, berbaring dan tertidur. Nomor 3, mandi air hangat segera. Nomor 2, dan merokok setelah makan. Nomor 1. Kebiasaan-kebiasaan ini tampak biasa, tetapi setiap langkah memiliki dampak besar pada jantung, pembuluh darah, dan pencernaan. Kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh obat-obatan mahal atau diet ketat. Kesehatan lansia juga dibangun dari pilihan kecil sehari-hari. Dengan menunda mandi, memilih air hangat, memindahkan waktu makan buah, atau sekadar berjalan santai 10 menit setelah makan, Bapak Ibu telah memberi tubuh kesempatan untuk bekerja dengan tenang. Perubahan sederhana ini mengurangi risiko refluks asam, mencegah lonjakan tekanan darah, menurunkan beban jantung, dan membantu penyerapan nutrisi.
Bayangkan, momen setelah makan itu seperti jeda suci keheningan manis setelah doa yang baru saja dipanjatkan. Tubuh Bapak Ibu yang sudah setia melayani selama puluhan tahun sedang meminta sedikit kesabaran. Memberinya waktu berarti memberi kesempatan bagi jantung pembuluh darah dan energi Bapak Ibu untuk tetap stabil sepanjang hari. Dalam 30 menit pertama cukup minum air hangat atau suhu ruang seperlunya. Setelah itu biarkan sekitar setengah hingga 1,5 jam untuk berjalan santai melakukan peregangan ringan atau sekadar berbincang hangat bersama keluarga. Jika ingin olahraga berat mandi air hangat atau beristirahat malam, tunggulah 2-3 jam agar pencernaan bekerja dengan baik. Dan untuk buah atau secangkir kopi dan teh, nikmatilah di sela-sela waktu makan, bukan sebagai penutup langsung setelah makan. Bayangkan saja, hanya dengan menunda mandi atau menunda minum secangkir kopi, Bapak Ibu bisa menyelamatkan jantung dan memperpanjang umur. Bapak Ibu, dari semua kebiasaan ini, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan di rumah? Ceritakan pengalaman dan pertanyaan Bapak Ibu di komentar supaya kita bisa saling belajar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak lansia Indonesia bisa menjaga kesehatan lansia mereka dengan langkah-langkah sederhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat kuat dan diberkahi umur panjang.